Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yeral Baso. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran panjang menggunakan satuan baku pada kelas 3 SD. Jadi yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu mengukur panjang benda dengan satuan baku, kemudian menghubungkan antara satuan baku panjang. Sebelumnya itu kakak mau tanya, apa nama alat ukur yang ada di samping dan apa kegunaan alat ukur tersebut? Jadi hari ini ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama yaitu mengukur panjang benda menggunakan satuan baku. Yang kedua menentukan hubungan antara satuan baku panjang, cm dan meter. Teman-teman, seperti yang kakak bilang dari tadi, kita akan belajar tentang pengukuran menggunakan satuan baku. Berarti ada juga alat pengukuran yang tidak baku. Mengapa disebut tidak baku? Karena hasil pengukuran panjang yang diperoleh berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Selanjutnya, panjang adalah ukuran jarak dua titik dari suatu benda. Kemudian ukuran panjang benda memiliki satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang nilainya akan sama setiap kali pengukuran dilakukan. Satuan baku panjang yang dapat digunakan adalah cm dan meter. Nah, di sini kakak mempunyai contoh pengukuran panjang menggunakan satuan baku. Yang pertama, perhatikan gambar di samping ini. Di sini ada gambar penghapus dan penggaris. Yang kedua, berapakah panjang penghapus tersebut? Seperti yang kita lihat pada titik A, penggaris dan penghapus tepat berada di angka 0. Kemudian pada titik B, penghapus tepat berada di angka 6. Jadi panjang penghapus adalah 6. Apa satuan baku yang digunakan untuk menyatakan panjang tersebut? Di sini yang digunakan yaitu cm. Ingat ya teman-teman, pengukuran yang tepat itu selalu dimulai dari angka 0. Jadi ada beberapa alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang. Yang pertama yaitu meteran gulung, yang kedua yaitu penggaris, yang ketiga yaitu stadiometer. Ya teman-teman, yuk kita belajar mengukur. Jadi kakak di sini mempunyai sebuah soal yaitu membandingkan hasil pengukuran dua benda yaitu buku. Buku yang pertama yaitu berada titik A berada di angka 0 dan titik B berada di angka 5. Kemudian buku yang kedua yaitu titik A berada di angka 1, kemudian titik B berada di angka 6. Pertanyaannya yaitu panjang buku A ada berapa cm? Seperti yang kita lihat teman-teman, panjang buku A dari titik A ke titik B yaitu berada di 5 cm. Yang kedua, panjang buku B berada di angka berapa? Yang kita lihat pada gambar tersebut yaitu titik A berada di angka 1 dan titik B berada di angka 6. Jadi panjangnya itu 6 cm. Kemudian pertanyaannya yaitu, menurut kamu benda A dan benda B memiliki panjang yang sama atau berbeda ya? Jadi teman-teman, di sini buku A dan buku B itu memiliki panjang yang berbeda ya. Kenapa demikian? Karena buku A itu menggunakan pengukuran yang sesuai dengan yang seharusnya, yaitu memulai setiap pengukuran dari angka 0. Sedangkan buku B memulai pengukurannya dari angka 1. Jadi yang lebih tepat yaitu buku bagian A. Nah, di sini kakak mempunyai sebuah media pembelajaran yaitu buku dan alat pengukuran yang bernama penggaris. Jadi hari ini kita
kita akan mengukur berapa sih panjang dan lebar dari buku ini. Nah, yang dengan cara yang telah kita pelajari tadi ya teman-teman. Yang pertama yaitu kita akan mengukur panjang dari buku ini. Caranya yaitu yang pertama, letakkan ujung penggaris pada titik 0 pada bagian angka 0. Kemudian kita perhatikan titik B dari buku ini yaitu berada tepat di angka 24 cm. Jadi panjang buku ini yaitu 24 cm ya teman-teman. Kemudian lebarnya yaitu berada di angka 15 cm. Jadi buku ini memiliki panjang 24 cm dan memiliki lebar 15 cm. Selanjutnya yaitu hubungan antara satuan baku dan panjang. Jadi di sini kakak akan memberitahukan sesuatu, yaitu 1 meter itu sama dengan 100 cm ya. Sedangkan 100 cm itu sama dengan 1 meter. Selanjutnya di sini kakak mempunyai soal latihan. Ayo kita belajar menghitung. Perhatikan gambar di samping. Jadi yang ada di sampingnya itu gambar kulkas ya teman-teman. Soalnya yaitu Dinda mendapat tugas dari ibu guru untuk mengukur tinggi benda dengan satuan baku. Jadi Dinda ini ditugaskan untuk mengukur tinggi sebuah kulkas. Kemudian Dinda mengukur tinggi kulkas yang ada di rumahnya. Angka yang terbaca pada meteran adalah 1 meter 85 cm. Jadi di sini kita disuruh mengubah satuan meter ke dalam satuan cm. Teman-teman ingat ya, 1 meter itu sama dengan 100 cm dan 100 cm itu sama dengan 1 meter ya. Yuk kita menjawab soal yang diberikan kepada Dinda tadi. Alat ukur menunjukkan angka 1 meter 85 cm. Yang untuk cara mengubah satuan meter ke dalam centimeter, yaitu kita tuliskan hasil dari pengukuran yang tadi, yaitu 1 meter 85 cm sama dengan 1 meter ditambah 85 cm. Jadi kita pisah ya antara meter dan satuan centimeter. Kemudian 1 meter sama dengan 100 cm. Untuk mengubah ke dalam satuan centimeter, kita mengubah yang 1 meter ke dalam centimeter. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm ditambah 85 cm. Kemudian kita jumlahkan 100 meter, 100 cm dan 85 cm. Jadi hasilnya yaitu 185 cm. Jadi tinggi kulkas Dinda adalah 185 cm ya teman-teman. Nah, tiba saatnya kita masuk pada kesimpulan materi kita hari ini. Jadi hari ini kita mempelajari 3 poin ya teman-teman. Yang pertama, mengukur menggunakan alat pengukur satuan baku. Yang kedua, alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang benda. Yang ketiga, hubungan satuan baku panjang benda. Demikianlah materi dari kakak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.